Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. biasa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil Alamin. Jamaah pengajian ibu-ibu yang berbahagia, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait Bapak Hamdari beserta keluarga besarnya, yang sama-sama kita hormati guru kita Ustazah Roni, Ustazah Sa'iyah, Ya Romlah, ibu-ibu hadirin wal hadirat, dan ketua pengajian yang berbahagia. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah, dan salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak yaumil kiamah nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal Alamin. Bu, kedengeran? Kita lanjutkan materi pelajarannya. Jadi setiap bulan, setiap pengajian, kalau ada maksud dan hajat, misalnya mengawinin, menyunatin, kita tetap ngaji, dapat biar ngambil keberkahannya, ya. Walaupun ngajinya sebentar, setelah itu dilanjutkan ceramah tentang hajat yang diinginkan oleh Sahibul Bait, ya. Kita sudah bahas tentang wudhu, kita sudah bahas tentang air, ya. Air ada yang suci menyucikan, ada yang suci tapi tidak menyucikan, ada air mutanajis, ada air yang makruh, ya. Kalau air suci menyucikan, contohnya apaan waktu itu? Air apa? Air sumur, air hujan, air laut. Tuh, ya. Airnya suci dan bisa menyucikan, ya. Ada 8 tuh. Contohnya air laut, air tuk, mata air, air embun. Lalu yang kedua, air suci tapi tidak bisa buat menyucikan. Contohnya apa? Air susu, Pokari. Waktu itu kan saya contohin Pokari, sweat. Ini suci, boleh saya minum, tapi nggak boleh buat wudhu.
Ya nggak boleh buat cebok. Tadi sebutin. Air kopi suci tapi nggak bisa buat menyucikan. Air teh, air kelapa, tuh nggak boleh. Lalu yang ketiga air najis, air yang terkena najis itu mah ya udah najis nggak boleh. Yang keempat air makruh. Makruh ini air yang terjemur terkena matahari, ya, kecuali wajannya terbuat dari emas atau perak baru boleh. Kalau dari tong nggak boleh, ya. Kalau dari tong nggak boleh. Nah, sekarang kita lanjutkan yang membatalkan wudhu. Ingetin, yang membatalkan wudhu ada 4. Faslun nawakidul wudhu'i arba'atu asya'a. Yang membatalkan wudhu ada 4 macam. Ada berapa? 4. Ya, ngajar ibu-ibu mah saya kayak ngajar TK beda. Ngajarin sekarang terlupa. Ya. Ngajarin ibu-ibu mah, ngaji sama ibu-ibu mana bau minyak wangi lagi, mana bau minyak angin. Balsem. Ini pomul lagi megangin minyak angin baik. Ya. Yang membatalkan wudhu ada 4. Ini udah apa belum? Udah kayaknya. Biarin ulangin lagi. Ulangin lagi. Ulangin dah. Ya, diulang juga masih lupa juga. Ulang juga masih. Yang pertama al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini kubulin au duburin rihun au ghairuhu illal maniyah. Yang pertama yang menyebabkan wudhu kita batal karena keluar sesuatu dari lubang depan ataupun lubang belakang. Kubul atau dubur kalau bahasa Arabnya. Ustaz jorok amat, bukan jorok, ya. Emang fikih ini mah. Emang fikih mah ngajarin emang harus jelas. Ini mah belum tapi jorok, ya. Ntar di belakang ada yang lebih jorok lagi, ya. Bukan jorok, biar jelas, ya. Biar jelas kita mengerjakannya. Karena fikih mengatur ibadah sehari-hari. Kalau dari wudhunya aja kagak beres, maka ibadah yang lainnya juga kagak beres. Tuh. Yang pertama tadi keluar sesuatu dari kubul, yaitu lubang depan, atau dubur, yaitu lubang belakang. Baik yang keluarnya itu angin ataupun yang lain. Tuh, ya. Kan yang kita tahu cuma kentut doang. Ya, kentut batal. Tuh. Mana kentutnya nggak bau jadi fitnah. Lah coba Pak, orang berempat bau kentut. Lah, lu kentut ya? Kagak. Lu kali? Kagak. Ya, jadi fitnah dah tuh. Ya. Nggak pada ngaku, kan kentut macem-macem. Ada yang kagak nyaring tapi ada baunya, ya kan? Nggak bersuara tapi ada baunya. Ada yang bersuara tapi kagak ada baunya, ya kan? Tuh. Ada yang ada suaranya, ada baunya juga, ya. Ada yang nyaringnya cakep banget. Ada yang dut, ada yang cuma tit. Ya, ada yang begitu tuh. Nah, itu dia mau bau kek, dia mau enggak kek,
maka wudunya batal. Nah, atau sesuatu apa kek itu yang keluar dari depan atau dari belakang, maka batal. Lah, yang keluar ini emas, Pak Ustadz. Batal ora? Batal. Tuh. Batal. Lah, ini kagak keberasa. Keluar dari pantat saya ada 5 gram ini. Ya kan? Jual. Batal wudunya, emasnya jual ke pasar. Ya. Itu. Jadi batal tuh, mau keluar apapun. Jangan ntar pikirannya cuma kentut doang batal, pas keluar benda yang lain kagak batal. Batal. Tetap batal. Asanina zawalul akli binaumin au ghairihi illa qaidin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Nah, ini yang kedua nih yang sering orang pada kagak tahu. Yang kedua, hilangnya akal disebabkan karena tidur atau karena memang gila. Nah, jadi kalau kita punya wudhu, kita tidur, itu ntar pas bangun, ya, wudhu kita udah batal. Jangan enak banget, gue udah tadi udah wudhu gostak. Ya, nih yang lebih banyak, tapi kalau ada bapak-bapak enak pengajian bapak-bapak. Kalau khotib tuh sholat Jumat, khotib baru naik assalamualaikum, dia mah udah ngorok. Itu banyak banget, makanya tidur yang paling cepat pada saat khotib, lagi khotib Jumat. Itu bapak-bapak baru assalamualaikum, saya lihat udah pada nunduk wae. Ya kan? Tuh, saya kira mah khusus kali dengerin lah. Tuh. Pules. Itu kalau tidurnya dia sampai ngangkat pantatnya, ini kan tidur ape lenggutan. Tadinya tegak, terus miring dikit, miring dikit, miring dikit, ngungsep. Ape pantatnya keangkat, maka wudunya batal. Apalagi tidurnya lagi senderan. Ini kalau tembok tiang dipindahin, kejengkang dia. Tuh. Ini tapi kalau tidurnya tegak, ape khotib selesai, ape komat, habis itu dia sholat sah masih. Nggak batal karena tidurnya tegak, pantatnya nggak keangkat, nggak bergerak. Ini yang paling banyak yang pada kagak paham. Itu tidur tadi ape ngungsep pantatnya keangkat, khotib selesai, komat, pas sholat, dia sholat langsung, nggak wudhu lagi. Nah, batal tuh, nggak sah sholatnya. Tuh. Nah, ini juga ibu-ibu kalau maghrib, habis sholat maghrib, tanggung nunggu isya, ya kan? Masih pakai mukena, itu tiduran di atas sajadah. Betul. Kalau itu ape pules batal. Tuh, ya. Ya pules mah kagak Pak Ustadz, cuma ngiler doang. Ya. Kalau nonton TV mah nggak apa-apa. Kan nggak tidur kalau nonton TV mah. Nungguin isya. Ya. Ya. Ya itu. Nah, kalau ragu-ragu, ya udah batal apa belum ini? Udah batal apa belum ini? Ngambilnya batal, maka wudhu lagi. Ya. Itu. Nah, itu sering banget tuh. Sering banget. Jadi kalau habis sholat maghrib kita mau nungguin ke isya, itu kan cepet tuh. Tanggung ya belum buka mukena nih. Ya, sambil nonton TV atau sambil tiduran di atas sajadah tuh. Maka kalau memang itu benar-benar pules, maka wudhu lagi. Batal itu mah, ya. Tapi kalau emang emang tiduran tapi enggak merem, enggak pules. Ya ingat pokoknya pas azan isya langsung kita sholat, kita bangun, itu mah enggak apa-apa. Paham tuh? Nah, ya? Iya. Kita nggak ketiduran, tapi kita minum air teh batal nggak? Enggak batal.
Ya, kalau kita punya wudhu, kita makan, kita minum, enggak batal. Tapi kalau kita makan, itu jangan sampai ada saldo-saldo ntar pas sholat. Jadi kita kumur-kumur dulu, ya, alias jigong kalau kata Pomul. Ya, cuman saya ngomong takut nggak enak gitu, Pomul mah dikata baik. Ya, Saya mau nanya deh, Pak Ustadz. iya. Ini Pak Ustadz, kalau kita kan sedang sholat nih, terus teringat ibu saya meninggal kan pas saya lagi di kampung, terus saya tuh menangis pas sholat gitu ya. Itu batal nggak ya Pak Ustadz? Enggak, ya, itu. Jadi kalau kita lagi sholat kita nangis nggak apa-apa, itu. Cuma kalau bisa mah lagi sholat jangan mikirin apa-apa, mikirin. Fokus. Jadi kalau lu sholat khusyuk amat, apa nangis-nangis, gue keingetan besok mau bayar kreditan motor. Dari mana tadi? Saya gini, Pak. Jangan. Saya teringat, Ya, ini tunggu sebentar, belum selesai. saya teringat sesuatu. Apa saya itu kebanyakan dosa gimana gitu ya? Dia Kan bilang gitu. sholat inget itu Ingat ibu saya, pas ibu saya meninggal kan saya masih di sini ya. Iya. Ibu saya di kampung udah nggak ada, jadi saya pulang itu udah tinggal jasad gitu, saya doain sholat gitu. Iya. Langsung wudhu langsung sholat gitu. Terus pada suatu saat saya sholat gitu, teringat gitu, terus saya tuh kok menangis gitu. Itu Ya. salatnya batal nggak ya? Enggak. Ya. Sholatnya enggak batal. Beberapa rakaat gitu. Ya, bagus. Terus habis salam, setelah selesai doain orang tua yang sudah meninggal, ya. Yang orang tuanya udah meninggal nih, Bu. Yang orang tuanya udah meninggal, jangankan udah meninggal, orang tuanya masih sehat aja, doain. Habis sholat bacain Fatihah. Yang udah meninggal, biar amal ibadahnya diterima, tempatnya kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Gitu. Terus orang tua yang masih sehat, masih ada, doain biar sehat. Gitu. Paham? Ini orang tua kagak didoain sama sekali. Jangan. Apa Bu tadi mau nanya apa lagi? Siapa yang nanya tuh? Bisa aja tuh langsung wirid, tapi lagi wirid belum selesai, misalnya kita niatnya 1000, belum ada 1000 kita kentut itu. Kasih mie Itu lagi gitu. Oh, wiridan. Lagi ya, sholat malam, sholat tahajud, habis itu wiridan sampai 1000. Ya, ini mah bukan dalam keadaan sholat, ini mah lagi wiridan. Lagi wiridan, kan 1000 tuh niatnya, baru dapat 500, ya kentut, ya kan? Maka wudhunya batal. Wudhunya batal. Kalau mau wudhu lagi, silakan, lebih bagus. Tapi kalau wiridannya mau diterusin juga tidak apa-apa. Kalau wiridan mesah, ya. Kalau wiridan mesah. Itu ya. Kita lanjutin. Jadi yang kedua, hilang akal. Baik hilang akalnya pada saat tidur, atau memang hilang akalnya pas lagi punya wudhu, maaf, gila. Maka batal wudhunya. Habis gila berapa jam, sadar lagi. Maka itu wudhunya udah batal. Ya Bu ya. Tuh. Jangankan sadarnya 1 jam, sadarnya setengah jam deh, itu maka batal. Itu. Yang ketiga, asalisu iltiqa'u basyarati rajulin wamro'atin. Ya. Yang ketiga, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang udah dewasa, enggak pakai aling-aling. Paham Bu? Paham? Jadi wudhunya batal. Ini masalah bersentuhan, itu para alim ulama berbeda pendapat. Ya.
berbeda pendapat. Kalau kita mazhab Syafi'i, ya batal. Jadi kalau suami mau berangkat kerja, suami tuh punya wudhu, ya itu ibu ketika suaminya bilang, mama salamannya kisbay aja ya, jangan marah. Ya boro-boro Pak Ustadz, boro-boro kisbay, laki saya nyelonong baik. Main serobot aja. Aduh, itu saya begitu kalau sama istri, saya mau berangkat ngajar, gitu, Bunda, nggak usah salaman, ayah punya wudhu, gitu, ya. Jadi kisbay aja kisbay, gitu. Ya, jadi kalau lakinya mau ngojek punya wudhu, ya, jangan salaman, ya. Ya ingetin tuh lakinya kalau mau kerja punya wudhu, ya. Tuh, ya. Nah, itu yang sudah balik, ya. Kalau yang belum balik mah nggak apa-apa, gitu, ya. Anak kecil itu mah bersentuhan tidak pakai aling-aling, maksudnya nggak pakai baju. Kalau lakinya pakai baju, bininya enggak mah, itu enggak apa-apa. Kita lagi keluar dari kamar mandi, laki kita lagi masak, pas banget kamar mandinya, dempet-dempet tuh, ya, lagi nyuci piring. Kita udah punya wudhu, keluar kesenggol, ya, itu bini kita mah pakai tangan panjang. Nah kita habis wudhu kesenggol, lakinya nggak pakai aling-aling, nggak pakai alas, itu mah nggak apa-apa. Bininya kan pakai baju, ya. Nah ini bersentuhan dua kulit, nggak pakai aling-aling. Lalu ada sebagian orang, nggak tahu saya, jamaah ibu-ibu sini, ada nggak yang salaman sama laki nggak batal, ya? Saya ada punya temen. Nggak apa-apa Pak Ustadz, salaman sama laki saya itu laki saya sih, bukan laki orang, ya. Nah, yang boleh adalah mazhab yang lain, imam yang lain, ya. Kalau kita mah emang Imam Syafi'i itu batal. Nah, itu. Nah, yang kedua, kalau kondisi kita lagi pergi umroh atau haji, ya, itu ketika kita tawaf kan kedempet-dempet antara laki-laki dan perempuan, maka di situ kita pakai mazhab yang tidak batal kalau bersentuhan. Pas udah pulang ke Indonesia, maka balik lagi, tuh. Balik lagi ngikutin mazhab sini, mazhab Indonesia. Paham Bu? Paham. Kalau di sana bersentuhan ya apa-apa. Kalau di sana kita pakai mazhab sana, bersentuhan nggak apa-apa. Berjenjal, cuman kan kitanya rapi ya. Iya. Ya kita udah rapetin banget. Keinjak juga kaki kita, ya kan? Tangan kita. Yang keempat, warabi'u mashu kubulil adami au halqati duburin, ya. Nah, yang keempat adalah memegang atau nyentuh kubul maupun dubur dengan telapak tangan. Habis wudhu, ibu pantatnya gatel. Nah, maaf nih, ibu garuh. Nah, pada tawa. Ini bener ini. Ibu garuh, ape nyenggol yang lingkaran itu, ya. Emang gatel di situ. Emang gatel di situ. Kalau cuma pantat nih, pantat mah nggak apa-apa. Tapi kalau kesenggol yang bunderan itu, maka batal.
Ya. Ya, Pak Ustadz mau nanya nih. Telah di bunderan ya bagaimana ya? Gini, Iya. Pak Ustadz, saya mau tanya nih Pak Ustadz. Saya kan habis mandi ya, kan kita belum pakai BH. Terus saya sekalian wudhu gitu boleh nggak Pak? Terbaru mau pakai BH setelah wudhu di Iya. kamar gitu. Kalau wudhu Habis mandi. pokoknya intinya telanjang bulat dah. Ya. Kita wudhu telanjang bulat. Habis mandi gitu. Habis mandi. Iya. Boleh apa enggak? Boleh, tapi makruh. Oh. Ya. Tapi makruh. Berarti kita pakai dulu baru wudhu. Tapi makruh ya. Yang kagak boleh wudhu telanjang bulat di masjid. Banyak orang. Jadi selepet orang gitu. Itu yang kagak boleh. Kalau di rumah kita mah di kamar mandi kita boleh, tapi makruh. Itu. Puas mendingan sedang ambil aja tuh aduk ubat. Iya. Ya. Tuh, jadi yang membatalkan wudhu ada 4. Tadi udah keluar sesuatu dari kubul dan dubur, hilang akal, bersentuhan laki-laki dan perempuan. Yang keempat, megang gituan. Habis wudhu, megang bunderan depan sama bunderan belakang. Ya, itu. Kalau enggak sengaja kesentuh, lagi benerin anduk, kesentuh, nggak apa-apa itu. Emang bener Ya. aduk di bawah. Ya kali anduknya merorot, ya kan? Orang adanya di pinggang. Ya, itu ya. Nah, itu pelajarannya. Itu pakai aduk. Lalu yang kedua, tuan rumah minta ngomong sedikit tentang maulid. Ibu-ibu sekalian, jadi alhamdulillah kita masih bulan maulid. Kita mengagungkan sebagai tanda cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Maka kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah yang dibacain maulid, rumah yang dibacain Nabi, maka rumah itu akan didatengin sama Nabi Muhammad. Amin. Amin ya Rabbal. Makanya suami ibu nih kan lagi ngikutin Maulid Arba'in ya. Tuh, itu ketempatan di sini, ketempatan di sini, ketempatan di sini. Itu rumah yang dibacain maulid, apapun maulidnya, mau dia ulami, mau simtuduror, mau diba, mau berjanji. Ntar baca apanya? Berjanji. Biasa-biasa aja. Yang biasa ya. Itu maka Nabi Muhammad akan hadir mengunjungi rumah yang dibacain maulid. Amin ya rabbal alamin. Lalu kecintaan kita kepada baginda Rasul. Ya Allah, siapa orang yang cinta kepada baginda Rasul? Man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Siapa orang yang cinta kepada sesuatu, maka dia sering-sering nyebut namanya. Makanya hikmah dari peringatan maulid satu, rajin-rajin baca solawat. Tuh, rajin apa kagak bu? Insya ya, terserah solawatannya mau yang panjang boleh, yang pendek boleh, sebisanya ibu-ibu sekalian. Yang paling pendek itu sallallahu ala Muhammad, salawat Jibril. Mau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh, itu juga. Ya, lagi gosok baca, ya, lagi wirid baca, lagi masak baca, masakan mateng, ya, dapat pahala. Amin ya rabbal. Yang kedua hikmahnya rajin sholat. Kita kalau nyontoh akhlak baginda Rasul yang tinggi-tinggi kita mah nggak bisa. Yang penting yang kita bisa aja. Tuh, rajin sholat itu tandanya kita cinta kepada baginda Rasul. Kenapa?
Karena baginda Rasul sampai akhir hayatnya tetap dia ibadah kepada Allah. Padahal dia udah dijamin masuk surga, tapi ibadahnya nggak kurang sedikit pun. Tuh, coba kalau kita misalnya, Pomul, nanti kamu yakin kamu udah masuk surga, punya tiket kamu masuk surga. Kira-kira apa yang dilakuin Pomul? Gue udah punya kuncinya ini, gue ngapain sholat? Tuh, kata Pomul. Gue ngapain ngaji? Lah gue mau udah punya tiket surga, udah punya kuncinya. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad enggak. Walaupun dia udah punya kuncinya, walaupun dia udah punya tiket, tapi sampai akhir hayatnya Nabi tetap rajin ibadah kepada Allah. Ya Allah, sampai-sampai Siti Aisyah istrinya bingung. Nabi sholat tahajud kakinya apa pada bengkak. Tuh, kita juga pernah bengkak, pernah? Ya, bengkaknya kesandung. Ya. Nabi kakinya apa bengkak. Siti Aisyah apa ngomong begini, ya Rasul, engkau kan udah punya kunci sorga, udah punya tiket masuk sorga. Kenapa engkau apa rela sholat kakimu apa pada bengkak? Tuh, bininya aja apa nanya begitu. Ya Allah, tuh. Rukunya lama, sujudnya lama, itu kakinya bengkak karena begitu. Dirinya lama, baca suratnya panjang. Ya, kata Siti Aisyah, ntar nih habis surat Al-Baqarah Rasul udah kali ruku, lah kagak diterusin Ali Imran. Ya Allah, ntar kali nih habis Ali Imran udah Nabi ruku diterusin An-Nisa. Ya Allah. Kalau kita mah kuliah kul langganan itu. Tuh, jadi sholatnya yang rajin. Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Yang ketiga hikmahnya 3 aja. Rajinin baca Quran. Walaupun sehari cuma sebaris, walaupun sehari cuma sehalaman, kita istiqomahkan, kita rajin baca Al-Quran. Mudah-mudahan kalau itu kita lakukan, kita dianggap, diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak nanti di hari kiamat kita dapat syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.